Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Raditya Pramana. Pada video kali ini saya akan membuat sebuah video sebagai tugas pengganti ujian akhir semester mata kuliah mekatronika. Jadi tugasnya itu adalah untuk mensimulasikan rangkaian elektronik. Nah, untuk rangkaian elektroniknya itu bebas. Di sini saya memiliki niatan untuk membuat alat pendeteksi gempa. Jadi, saya akan membuat, rangkaian, pendeteksi gempa menggunakan akselerometer. Nah, cuman, ada beberapa kendala dan ada beberapa simplifikasi yang saya buat di sini. Yang pertama, saya sudah memikirkan ini, kendala yang pertama itu adalah modul akselerometer, modul ak kita buat akselerometer gini aja, akselerometernya tidak ada gitu di, library Proteus. Karena akselerometer yang dimaksud sini itu adalah mengukur, eee, getaran pada inti bumi gitu kan. Kalau di Proteus agak susah ya karena itu berubah-ubah gitu. Nah, simplifikasi dari modul akselerometer ini adalah kita gunakan perbedaan potensial, bukan potensial sih, lebih tepatnya perbedaan nilai pada potensiometer. Saya ketik aja mungkin biar lebih mudah. Saya buat, eee, saya buat di sini. Nah, solusinya bagaimana? Solusinya adalah dari simplifikasi itu saya besarkan ininya. Nah, solusi solusi menggunakan sebentar ini saya buat agak panjang, menggunakan perbedaan nilai, pada potensiometer. Nah, solusinya adalah menggunakan perbedaan nilai. Jadi, perbedaan nilai pada potensiometer ini akan merepresentasikan, nilai SR yang dimiliki oleh akselerometer gitu. Oke, itu kasus yang pertama, kemudian saya lanjut. Oke, kemudian saya lanjut, kita akan menggunakan modul Arduino Uno. Jadi, rangkaiannya itu akan saya gambarkan kurang lebih seperti ini. Sebentar, ini saya mau buat ketebalannya yang lebih tebal lagi. Oke, jadi, yang mau saya buat itu adalah saya ingin membuat ini saya hapus. Saya ingin membuat, di sini ada sebuah Arduino Uno sebagai otak dari rangkaian tersebut. Saya gunakan Arduino Uno, R3 atau Arduino Uno, yang penting Arduino Uno. Bisa Arduino Uno Atmega dan lain-lainnya. Nah, komponen-komponen yang akan saya gunakan, yang saya rancang itu adalah yang pertama di sini itu nanti saya akan gunakan ada LCD untuk membaca apakah, terjadi gempa atau tidak, yang nanti akan dikonekkan ke pin-pin yang ada di Arduino gitu. Kemudian saya akan, gunakan servo di bagian sini. Nah, servo ini itu adalah merepresentasikan, eee, gerak yang akan kita lakukan apabila terjadi gempa. Jadi gempa ini, apabila terdeteksi bukan hanya perikatan saja, akan tetapi servo juga bergerak untuk melakukan suatu aksi gitu. Oke, kemudian, di sini servo, saya akan buat di sini servo, kemudian saya kepikiran untuk membuat sebuah LED yellow ya. Jadi LED-nya berwarna kuning atau berwarna merah, bisa kuning dan atau merah bebas. Dan nanti mungkin ini saya akan buat LED-nya itu berkelap-kelip dengan delay berapa detik gitu. Kemudian ada buzzer atau alarm peringatan gempa. Nanti ini semua di-connect. Nanti kan servo itu dia punya 3 pin di belakangnya, sedangkan LED ada 2, buzzer ada 2. Nanti dikonekkan ke pin, eee, di nomor saya belum tahu, nanti kita praktek aja langsung. Di nomor 7, 6, dan 5. Tapi mungkin kita pakai 7 dan 6 aja untuk ke servo dan
servo, LED, dan buzzer gitu. Kemudian, nah bagian yang terpenting sebagai pengganti sensor akselerometernya itu adalah potensiometer. Jadi kita akan gunakan di sini potensiometer, di sini potensiometer. Nah, potensiometer ini akan dihubungkan ke pin analog. Di sini pin digital ya, tadi di bagian sini pin digital, digital, di sini pin analog. Kita akan dihubungkan dengan pin analog. Kita gunakan 2 pin, bebas sebenarnya. Bisa pakai A4, A5, A3, A4 bebas. Kemudian, oke, ini untuk sistem deteksinya mungkin udah terangkai sekarang seperti ini. Cuman kalau saya akan praktekkan ke dunia nyata, saya perlu memastikan apakah sambungan ini berfungsi atau tidak. Oleh karena itu saya butuh, lampu sebagai indikator. Ya, jadi di sini ada lampu, saya akan membuat di sini lampu. Nah, lampu ini akan hidup, itu hidup apabila tidak gempa dan akan mati apabila gempa. Kenapa? Kenapa dia hidup? Kenapa dibalik? Karena yang mau saya sampaikan melalui lampu ini adalah, sistem deteksi apakah, eee, Arduino ini berjalan atau tidak gitu. Jadi kan kita nggak tahu tuh apakah, komponen-komponen elektronika di dalam Arduino ini berfungsi dengan baik atau tidak, maka lampu ini akan menjadi indikator. Tentu saja karena kita ada logika di sini, kita akan gunakan transistor dan relay. Jadi saya akan gunakan relay ya, kita gambarkan seperti ini aja. Jadi ada relay di sini, ini gini, kemudian nah ini akan terhubung dengan lampu, lampu akan terhubung dengan power supply atau, daya. Kemudian yang di sini akan terhubung dengan ground. Nah, untuk mengontrol si relay, otomatis kita butuh yang pertama kita butuh daya ya di sini. Di sini ada daya, kemudian saya akan buat transistor di sini untuk mengatur, atau memperkuat atau menguatkan atau memutuskan aliran atau sambungan dari arus listrik. Jadi di sini ada, eee, transistor ya. Jadi sorry ini nggak seperti ini transistornya. Transistornya itu akan kurang lebih rangkaian itu akan saya buat seperti ini. Saya buat brush dulu. Nah, ini ada transistor ke sini. Nah, hubung ke sini, kemudian ini hubung ke pin digital ya. Pin digitalnya bisa kita pakai 5 di sini. Yang tersisa bisa 4 juga nggak masalah. Asalkan jangan yang pakai, A0 atau A1 karena itu butuh virtual terminal yang kita buat. Nah, satunya lagi yang di sebelah sini akan terhubung dengan ground. Nah, nanti di buzzer ini juga dan servo dan lain-lainnya, itu akan kita rangkai secara paralel. Jadi, logiknya itu harus kita dapetin dulu. Pertama, di pin ke-6 itu saya akan hubungkan ke LED yang pertama, kemudian LED ini akan lanjut gitu ya, kita taruh di sini dulu. Nah, sambungan yang di sini itu harus terhubung ke salah satu konektor di buzzer, contoh yang di sini. Ini dan ini harus tersambung gitu. Kemudian saya ambil yang ini, nah gini, dan yang di sini itu harus terhubung dengan pin yang sama dengan 6 tapi yang sebelum terhubung ke LED. Kemudian kita hubungkan ke ground lagi. Nah, kemudian yang di sini itu akan kita hubungkan ke pin ke-7 langsung aja nih nggak usah ada rangkaian seri atau paralel gitu ya. Nah, ini rangkaian secara kasarnya, tapi tentu kita akan tambahkan resistor di sini untuk menjaga si transistor agar transistor dalam keadaan aman. Oke, ini merupakan, desain kasaran yang saya buat untuk, eee, desain sistem pendeteksi gempa yang akan saya simulasikan. Nah, untuk, rangkaiannya akan saya rangkai. Ini saya baru mulai merangkai, sambil merangkai saya akan membuat video ini. Jadi, eee sebelumnya saya sudah mencoba-coba untuk membuat peringatan gempa. Nah, di video ini saya akan membuat kembali dari awal hingga akhir. Kita buka ke new project.
Kemudian kita tunggu beberapa saat. Kemudian kita akan beri nama project ini sebagai project UAS Megatron atau peringatan gempa UAS begitu. Untuk path-nya terserah. Saya buat di C di users Asus Documents. Saya buat new project. Kita next. Pilih yang default aja. Kemudian do not create a PCB layout. Kemudian no firmware project. Kemudian kita next. Schematic. Oke, kemudian kita finish. Nah, tampak di sini itu kita perlu mengimport tadi yang udah kita buat, desain-desain yang sudah kita buat di sini kita import. Apa yang kita butuhkan? Yang pertama tentu adalah Arduino Uno. Kita import Arduino Uno. Kita pilih yang Arduino Uno V2. Nah, ini library-nya saya download dari www.theengineeringprojects.com. Kita klik OK, kemudian kita import di sini. Nah, tadi yang udah saya buat terdiri dari pin digital sebelah kanan dan pin analog di sebelah kiri. Oke, ini saya mulai dengan merangkai LCD-nya dulu. Kita tinggal klik LCD, kemudian kita search LCD 16 kali 2. Kita akan buat LCD LM 016L ya. 16 kali 2 alphanumeric LCD. Sebenarnya bebas mau yang mana, cuman untuk yang ini tuh proporsional aja untuk kita gunakan. Kemudian kita klik OK, kita akan tampilkan di sini. Kemudian, seperti yang tadi kita sudah sebutkan, kita akan merangkai rangkaian-rangkaian elektronik pada LCD ini. Jadi, untuk mempermudah dua pin di digital 13 dan 12, ini akan kita konekkan ke RS dan E. Jadi ini kita konekkan ke si RS, jadi ini kita konekkan ke E. Kita konek ke. Nah, RW ini nanti akan dibuat grounded ya. RW, terus VSS dan VII ini akan dibuat grounded. Kemudian untuk pin D7 hingga D4 ini akan dibuat secara beraturan aja. Penamaan ini harus kita ingat ya, karena nanti di codingan Arduino akan sangat berpengaruh. Kita buat di sini, kemudian kita buat di sini, dan yang terakhir itu di sini. Nah, kita masuk ke terminal mode, kemudian kita pilih, sebelumnya kita drag objeknya agak diatasin biar kelihatan rapih, kita drag lagi, diatasin biar kelihatan rapih. Kemudian setelah itu kita akan mulai memasang power, karena LCD ini butuh power kan. Nah, supply powernya itu dari VDD. Saya buat di sini power. Di sini power, kemudian saya connect-kan ke VDD di sini. Dan VSS, VII dan RW di bagian ini kita buat agak lebih panjang ke sini, kemudian RS ke sini. Nah, sudah menjadi satu rangkaian gini seperti ini. Kemudian kita akan konekkan ke ground. Groundnya itu yang di sini. Bisa di sini aja. Di sini kita konekkan by wire. Kita ambil di sini, terus connect sini. Nah, kurang lebih seperti ini untuk LCD. Ya, untuk LCD, rangkaian LCD sudah kita lakukan. Jadi yang bagian sebelah sini itu sudah kita lakukan. Kemudian saya ingin mendesain sistem deteksinya, sistem deteksi gempa. Nah, untuk mempermudah saya dalam mengingat, saya akan menulis di sini teks. Saya buat di sini monitor peringatan sebagai sistem deteksi apakah dia gempa atau tidak gitu. Kita buat monitor peringatan, kita edit properties. Height-nya kita naikin aja sesuai selera untuk peringatan. Saya cek dulu ini udah record belum. Oke, sudah record ya. Saya lanjutin kalau begitu. Monitor peringatan sudah kita lakukan, kemudian kita akan mendesain sistem pendeteksi atau yang memberikan sinyal, bukan sinyal sih, yang memberikan yang memberikan bunyi atau tanda bahwa gempa telah terjadi.
Oleh karena itu saya akan gunakan, yang tadi saya bilang ada servo di sini. Kita masuk, kita ketik aktif servo ya, atau LED dulu deh, LED bebas warna apa, bisa warni, bisa yellow, yang penting yang aktif ya. Saya pakai yang red, saya gunakan yang red, apa yellow ya, yellow aja deh karena peringatan kan biasanya warna kuning ya. Ya udah saya buat warna kuning aja. Nah, ini kita masukkan di sini. Nah, kan ini kurang elok ya dilihat ya. Kemudian kita rotate. Kita rotate. Nah, kurang lebih seperti ini. Kemudian kita drag, kita letakkan di sini. Kemudian kita akan import modul library si servo. Kita klik servo. Apa yang itu? Nah, ini motor servo seperti ini, motor servo seperti kita ambil yang ini. Yang PWM control servo motor model. Kita klik OK. Kita buat di sini servonya. Nah, tadi yang udah saya bilang. Jadi, satu rangkaian ini langsung dirangkaikan ke 7 tanpa ada rangkaian tambahan. Nah, rangkaian sisanya itu akan kita rangkaikan secara paralel. Nah, kemudian karena tadi udah ada LED, udah ada servo, kita butuh peringatan suara, yaitu kita gunakan di sini buzzer. Saya buat buzzer yang kita pilih yang aktif, kemudian kita oke-kan buzzer di sini. Nah, ini akan kita drag supaya lebih rapi kelihatannya seperti ini. Nah, langkah pertama kita hubungkan terlebih dahulu ini ke sini, si pin 6 ke LED yellow-nya tadi. Kemudian LED yellow kita akan hubungkan, sebelumnya kita buat aja satu rangkaian seperti ini ke bawah ya. Stop di sini. Kemudian si LED yellow kita akan hubungkan yang ini ya. Kita hubungkan ke rangkaian yang terhubung dengan servo tadi. Yang di sini. Saya buat di sini aja. Kemudian buzzer yang tadi, yang bawah ini kita hubungkan ke ini, dan yang ini dihubungkan dengan yang sebelum dihubungkan ke servo. Gitu. Nah, kemudian kita tambahin terminal mode ground di sini. Kita hubungkan ke ground. Begitu. Oke, rangkaiannya udah selesai. Sekarang kita tambahi generator mode. Kita pilih yang DC yang di sebelah sini. Oke. Kita hubungkan. Oke, sudah selesai. Kita sudah menghubungkan dua sistem. Yang pertama ada monitor, kita gunakan LCD LM016L dengan 16x2. Kemudian kita sudah mendesain juga sistem peringatannya, terdiri dari lampu LED, kemudian servo dan buzzer. Kemudian saya kasih label di sini adalah lokasi sistem peringatan gempa. Tadi kan monitor peringatan, ini sistem peringatan gempa. Saya edit properties, height-nya disesuaikan sesuai selera, desainnya saya buat di sini. Saya drag di sini. Nah, setelah itu kita sudah membuat monitor peringatan, kemudian kita sudah membuat sistem peringatan. Sekarang kita buat pengganti sensor dari akselerometer. Jadi kalau saya sudah mencari di Google, itu saya sudah cari ya. Di sini saya sudah klik sensor akselerometer modul Proteus library, dan hasilnya saya nggak menemukan. Ya, ada XL335. Cuman cukup rumit menurut saya. Karena sebenarnya nilai dari akselerometer itu berubah-ubah.
Jadi paling ideal menurut saya adalah kita gunakan potensiometer di sini sebagai pengganti nilai akselerometer. Kita gunakan potensiometer. Nah, kita gunakan potensiometer yang mana? Nah, untuk memilihnya juga perlu kita lihat dulu ya. Kita gunakan yang potensiometer yang ini ya. Jangan yang device, kita pilih yang aktif. Potensiometer kalau kalian bingung apa, jadi potensiometer ini sebenarnya sebuah alat yang bisa gimana menjelaskannya potensiometer ya. Jadi kayak dia bentuknya tuh kayak sebuah pin gitu. Jadi dia itu bisa apa ya? Membagi tegangan yang kita dapat dan disesuaikan gitu. Jadi sekian persennya itu bisa disesuaikan oleh potensiometer. Sesuai namanya ya, potensiometer. Potensio itu potensial ya, tegangan artinya, meter ya pengukuran atau jarak. Jadi kita bisa atur seberapa mau kita tegangannya. Nah, perbedaan potensiometer, nah ini yang akan menjadi sensor akselerometer pengganti. Pot Hg saya buat di sini dan di sini. RV1 dan RV2. Nah, kemudian untuk menghubungkannya, jadi saya zoom aja yang sini. Kita gunakan analog ya. Kalau untuk potensiometer kita gunakan yang analog. Nah, untuk yang RV1 saya hubungkan dengan analog 4 tepat di sini. Untuk yang RV2 saya hubungkan dengan analog 5 yang di sini. Nanti untuk logikanya bagaimana, saya akan buat di video selanjutnya tentang logika dari sistem ini. Tapi mungkin nanti saya akan sampaikan di akhir video logika yang ingin saya buat. Kemudian kita next ke terminal mode, kita pilih yang grounded. Kita buat ground di sini dan di sini. Kemudian tentu ini butuh power. Otomatis kita butuh power di sini. Di sini dan di sebenarnya bisa satu-satu atau kita buat rangkaian aja deh, nggak apa-apa. Kemudian ini saya hubungkan ke sini, saya hubungkan ke sini, saya hubungkan ke sini, dan yang ini, yang RV2 dihubungkan ke sini dan sini. Gitu. Nah, untuk pembuatan sistem pengganti akselerometer udah kita buat. Nah, untuk ngubah-ngubahnya gimana? Jadi kita ngubah di sini nih. Jadi berapa persen bisa kita atur sesuai keinginan kita. Nah, nanti yang dilihat apa? Perbedaan persennya, 34, 50 selisihnya berapa. Nilai mutlaknya ya. Jadi boleh mana yang lebih besar silahkan, nggak masalah. Nah, untuk perbedaannya, contoh, karena skala Richter itu berbasis 10 ya, jadi saya gunakan contoh perbedaannya 20%, berarti saya anggap itu perbedaannya 2 skala Richter. Perbedaan 100%, ada yang 0, ada yang 100, berarti itu 10 skala Richter. Nah, untuk sistem deteksinya nanti kita akan gunakan, saya research jurnal juga, berapa skala Richter sih dianggap sebagai gempa. Kalau dari yang saya baca itu 2 skala Richter, berarti 20%. Nanti saya akan baca lagi dan kita akan buat kondisi-kondisinya lagi. Jadi kondisi-kondisinya itu gimana? Kan ada gempa tergolong gempa ringan, gempa sedang, dan gempa berat. Nanti kita akan buat lagi di monitor itu dia gempa berat sedang terjadi, atau gempa ringan sedang terjadi, atau gempa menengah sedang terjadi. Itu kita akan di codingannya nanti di video-video selanjutnya. Untuk yang riset ini dibiarin aja. Nah sekarang saya buat ini dulu. Saya buat kalimat di sini ini sebagai pengganti akselerometer ya, menggunakan potensiometer tadi. Ini kita edit dan kita sesuaikan keinginan kita. Kita drag taruh sini. Nah, kemudian untuk sebenarnya untuk simulasi Proteus ini sudah sangat cukup. Cuman di kehidupan nyata bagaimana kita tahu codingan kita dan Arduino Uno kita ini berjalan dengan baik. Otomatis kita butuh sebuah pendeteksi ya. Kenapa? Di LCD misal kita bisa melihat tuh, oh ini ternyata
nyala. Cuma kita butuh sesuatu yang bisa kita lihat kayak lampu gitu. Ya udah, berarti kita perlu ngebuat sistem semacam sistem cek ya, apakah dia ini hidup atau tidak gitu. Sekaligus saya akan menjelaskan gimana sih prinsip kerja transistor, relay dalam hal logika di Arduino ini. Nanti di video selanjutnya untuk kodenya akan saya buat. Pertama kita akan import lampu yang pasti ya. Nah, lampu yang kita import itu harus yang aktif, jangan yang device gitu. Kita pilih lamp yang aktif ya, pastikan. Kita klik OK, kemudian saya buat di mana di sini dulu misal. Oke, di sini. Kemudian di sampingnya kita butuh relay untuk men-switch. Relay dan transistor ini fungsinya intinya itu untuk nge-switch dia hidup atau mati, memutuskan jaringan atau menguatkan jaringan, itu intinya. Nah, relay ini banyak sekali ya. Kita pilih relay yang biasa, yang ini yang aktif. Kita OK, kita taruh di samping lampu ya. Kemudian saya import transistor. Nah, kita pilih yang 2N 2222 ya 2 4 kali bipolar ini ya. Kita pilih yang 500 miliwatt dan 200 derajat Celcius. Kita pilih yang ini. Silicon NPN low power high frequency bipolar transistor. Kita taruh di sini. Kemudian untuk menjaga sistem transistor dan relay di kehidupan nyata itu agar tidak mudah rusak, kita butuh resistor. Kita buat resistor di sini. Kita pilih resistor yang ini yang analog resistor primitif ya, jangan yang device. Walaupun beda juga bentuknya ya. Saya pilih yang resistor ini aja. Klik OK, kemudian kita taruh di sini. Setelah itu kita sambung-sambungin nih. Bagaimana cara menyambungnya? Nah, pertama sekali pasti kita kan menginginkan kondisi ketika dia tidak gempa, lampunya nyala. Otomatis kita akan hubungkan yang ini, berarti ke sini. Oke, kemudian nah lampu itu butuhkan supply power, berarti saya akan tambahkan power di sini. Nah, powernya akan saya rotate 180 derajat. Nah, untuk lampu insya Allah sudah bisa hidup. Kemudian saya tambahkan grounded di sini ya. Ini sebenarnya hanya untuk open switch-nya aja. Kita buat ground di sini. Kita hubungkan. Kemudian setelah itu yang ini kita biarkan aja. Kenapa? Karena logikanya kalau dia seperti ini berarti tidak ada supply power, otomatis nggak ada hubungan ke lampu dan lampu akan mati. Nah, kita mau relay itu ke sini di awal kondisi. Ya udah, kita butuh transistor untuk mengatur itu. Nah, otomatis berarti yang bawah ini itu ke sini. Dan yang ini ke ground. Nah, yang ini itu lanjut ke resistor. Nah, resistor lanjut ke mana? Resistor akan lanjut ke pin yang kosong. Saya ambil pin 5 aja. Berarti kita ambil pin 5. Nanti diingat-ingat ya pin-pinnya nanti di define, kita akan define. Nah, relay ini butuh power supply juga. Otomatis saya buat di sini modul power dan power di sini. Dan kemudian yang di sini itu kita akan kasih ground dia. Langsung aja ya, nggak masalah. Groundnya kita hubungkan lah ya biar kelihatan ada kabelnya gitu. Nah, udah cakep. Kita udah buat ada sistem monitor peringatan, sistem peringatan gempa yang mengeluarkan suara, berarti dia akan mengeluarkan energi bunyi, energi cahaya, dan energi gerak untuk peringatan gempa. Nah, energi gerak akan dimanfaatkan untuk keperluan lainnya. Contoh menghidupkan sensor apa gitu di sistem lanjutan. Untuk lampu itu untuk mempermudah operator
dan untuk buzzer itu untuk mempermudah operator ketika dia tidak sedang dalam kondisi standby. Nah, kita mau buat satu lagi, kita mau buat terminal di dalam, komputer atau di dalam, simulasi ini. Otomatis kita perlu menambahkan virtual terminal. Nah, cara menambahkannya, kita masuk ke pilihan virtual terminal yang di sini nih. Kita masuk ke ini, kemudian virtual terminal yang ini, kita taruhkan modulnya di sini. Oh, cukup besar ya, taruh di sini aja. Nanti untuk penggabungannya. Oke. Nah, penggabungannya sebenarnya saya baca beberapa referensi, TXD dan RXD ini boleh digabungkan langsung ataupun kebalikannya, tapi kita gabungkan sesuai dengan urutannya aja. RXD dengan RXD dan TXD dengan TXD. Saya baca beberapa referensi juga, ini nggak masalah kalau ditukar. Ya, ketika simulasi, maka akan muncul sebuah virtual terminal yang akan menyampaikan, dan ini sebenarnya latihan untuk codingan kita lanjutan. Gitu. Oke, setelah sudah selesai peringatan gempanya, kemudian saya akan beri nama sesuai tujuan saya membuat video ini adalah sebagai laporan pengganti UAS. Otomatis saya akan buat sistem pendeteksi gempa oleh saya sendiri, Raditya Pramana. Oke, saya buat enter. Height-nya saya mau agak besar ya, 0,16 inch. Kurang besar, kita tambahin lagi di 0,2 aja. Cukup besar, kurang besar. Tambahin lagi di 0,28. Sudah harus besar, cukup besar ini. Kemudian kita drag, taruh di center di sini. Kemudian di properties kita buat bold biar kelihatan tebal gitu. Nah, kemudian saya masih mau buat baru tambahan lagi di sini. Saya ingin buat tugas pengganti UAS, ujian akhir semester. Oke, ini 0,819 saja. Drag. Oke, seperti ini. Oke, sekarang kita sudah sampai di tahap akhir. Kita akan save filenya. Save file bisa dilihat di documents. Oke, mungkin segitu aja untuk video pembuatan desain. Nanti kalau ada yang kurang akan saya sampaikan di video selanjutnya. Untuk masalah logika codingannya nanti saya akan buat di video terpisah. Oke, selamat pagi, siang, malam, sore, tergantung ditontonnya kapan. Saya akhiri aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.